Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar. Saya perwakilan dari kelompok 6. Ingin mempresentasikan dari macam-macam tes inteligensi. Sebelum kelompok kami presentasikan hasil kerja kami, saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nabila Felisa Azahra dengan NIM 207010024. Yang kedua adalah Viola Setria Budi dengan NIM 207010025. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Khairul Anwar, dengan NIM 207010026. Yang keempat ada Cahaya Kurnia dengan NIM 207010029. Yang pertama, pengertian tes inteligensi. Tes inteligensi adalah tes yang mengungkapkan inteligensi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan umum seseorang untuk memperkirakan apakah suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dapat diberikan kepadanya. Nilai tes inteligensi seringkali dikaitkan dengan umur dan menghasilkan IQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan relatif orang yang bersangkutan dengan kelompok orang sebayanya. Saya Nabila Felisa Azahra dengan NIM 2024 akan membacakan slide selanjutnya, yaitu macam-macam tes inteligensi. Yang pertama, tes inteligensi untuk anak ini terdiri dari tes Binet, WISC, WPPSI, CPM, CPIT skala 1 dan 2, dan Tiki dasar. Lalu yang kedua ada tes inteligensi untuk remaja dewasa, terdiri dari Tiki menengah, Tiki tinggi, WISE, SPM, APM, CPIT skala 3. Yang ketiga, tes inteligensi untuk tunarungu, terdiri dari SON atau Snijers Omen Non-Verbal Scale. Tes inteligensi untuk anak. Yang pertama, tes Binet oleh Alfred Binet. Tes Binet adalah tes yang dipublikasikan pada tahun 1905 untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Alfred Binet menggambarkan bahwa terdapat 3 komponen inteligensi, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan apabila tindakan tersebut telah dilaksanakan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Lalu yang kedua ada WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children, oleh David Wechsler. Wechsler menyusun tes ini untuk anak berusia 8-15 tahun dan hasilnya berupa verbal IQ. Materi tes WISC adalah sebagai berikut. Yang pertama ada verbal, itu terdiri dari informasi, pengertian, hitungan, persamaan, perbendaharaan kata, rantangan angka. Lalu yang performance, yaitu melengkapi gambar, mengatur gambar, rancangan balok, merakit objek, simbol, dan mazes. Saya Viola akan melanjutkan presentasi mengenai tes inteligensi untuk anak. Setelah mempelajari mengenai tes Binet dan WISC, kita akan memasuki ke nomor 3, yaitu tes WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Sama seperti tes WISC, tes WPPSI juga dipublikasikan oleh David Wechsler, dan tes ini dipergunakan untuk anak usia 4-6,5 tahun dengan materi berupa verbal dan performance, di mana verbal itu meliputi informasi, perbedaan kata, perbendaharaan kata, hitungan, persamaan, pengertian, dan rentang angka. Lalu untuk performance itu meliputi rumah hewan, melengkapi gambar, mazes, desain geometri, rancangan balok, dan rumah hewan ulangan. Lalu yang keempat ada tes CPM. Tes CPM atau Colored Progressive Matrices itu diperuntukkan bagi anak usia 5-11 tahun. Lalu ada tes CVIT skala 1 dan 2 atau Culture-File Intelligence Test oleh Kettle. CVIT itu terdiri dari 3 skala. Namun untuk yang memasuki tes inteligensi anak itu hanya CVIT skala 1 dan 2. Untuk skala 1 itu diperuntukkan bagi anak usia 4-8 tahun
Dan skala 2 itu diperuntukkan untuk anak usia 8 sampai 13 tahun. Lalu untuk yang terakhir itu ada tes TIKI dasar atau tes inteligensi kolektif Indonesia. Tes ini disusun di Indonesia. TIKI itu merupakan kerjasama antara ahli Indonesia dan ahli Belanda. TIKI bertujuan untuk mengungkap inteligensi dengan standar Indonesia. Adapun TIKI dasar itu tes yang diberikan hanya kepada anak sekolah dasar sampai anak kelas 2 SMP. Dan subtes TIKI dasar itu mulai dari berhitung angka, gabungan bagian, eksklusi gambar, hubungan kata, membandingkan gambar, labirin, berhitung huruf, mencari pola, eksklusi kata, dan mencari segitiga. Lalu kita akan memasuki bagian tentang tes inteligensi untuk remaja hingga dewasa. Yang pertama sama seperti tes TIKI sebelumnya, yang pertama itu ada tes TIKI menengah. Tes TIKI menengah itu diperuntukkan bagi siswa kelas 3 SMP hingga SMA. Subtes TIKI menengah itu mulai dari berhitung angka, gabungan bagian, hubungan kata, eksklusi gambar, berhitung soal, meneliti, membentuk benda, eksklusi kata, bayangan cermin, berhitung huruf, membandingkan benda, dan pembentukan kata. Lalu yang kedua itu ada TIKI tinggi. Tidak berbeda jauh dengan TIKI dasar dan menengah. Perbedaannya itu hanya TIKI tinggi diberikan untuk mahasiswa dan untuk orang dewasa. Dan subtes untuk TIKI tinggi juga meliputi berhitung angka, gabungan bagian, hubungan kata, abstraksi nonverbal, deret angka, meneliti, membentuk benda, eksklusi kata, bayangan cermin, analogi kata, bentuk tersembunyi, dan pembentukan kata. Lalu yang ketiga itu ada WISE, merupakan tes yang diperuntukkan untuk remaja hingga dewasa. Ada tes verbal dan performance-nya. Nah, untuk verbal itu meliputi informasi, pengertian, hitungan, persamaan, rentangan angka, dan perbendaharaan kata. Lalu untuk yang performance-nya itu meliputi simbol angka, melengkapi gambar, rancangan balok, mengatur gambar, dan merakit objek. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Caca. SPM pertama kali Raven menyusun standar progresif matrik SPM dapat dikenakan untuk semua umur karena kebutuhan tes untuk anak-anak disusun Colored Progressive Matrix CPM untuk anak-anak umur 5-11 tahun. CPM juga dikenakan pada orang tua atau lanjut usia di atas 60 tahun dengan pendidikan rendah atau menengah. APM Advanced Progressive Matrix disusun untuk kebutuhan tes untuk orang-orang yang di atas normal atau superior. CIF skala 3 CIF disusun oleh RB Satel yang terdiri dari 3 skala yang masuk ke dalam jajaran tes inteligensi. Untuk murid SLTA ke atas atau dewasa adalah CIF skala 3. Tes inteligensi untuk tunarungu yaitu SON, Schneider Omen Nonverbal Scale. Tes inteligensi yang nonverbal digunakan untuk usia 3-16 tahun. Normal dan tunarungu SON dirancang sejak tahun 1939 sampai 1942 di Amsterdam, kemudian dilakukan revisi-revisi. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.